Kita alhamdulillah pertemuan ke-8 di pembahasan kitab ini. Kita sudah masuk di tahap kedua. Setelah selesai dari tahap pertama di pertemuan pekan lalu, itu mengenal kata. Yang mana kita ketahui kata dalam bahasa Arab itu berdasarkan penelitian ada 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Penulis sudah kasih kita apa itu isim. Dan apa tandanya kalau itu kata isim. Juga sudah dikasih tahu ke kita apa itu fiil. Apa tandanya kalau itu adalah fiil. Kita juga sudah dikasih tahu apa itu huruf. Dan apa tandanya kalau itu kata huruf. Sudah kita tahu. Di 7 kali pertemuan kita bahas itu. Semuanya 7, kan ini ke-8. 7 kali pertemuan kita mengenal kata dalam bahasa Arab. Ciri-ciri dan tandanya serta jenis-jenisnya. Maka datanglah waktunya di sekarang pertemuan ke-8 kita memasuki tahap kedua. Mengenal tanda baca dari setiap kata yang kita kenal sebelumnya. Kita sudah tahu isim. Kalau kita baca apa tandanya? Kita sudah tahu fiil. Kalau kita baca nanti apa tandanya? Kita juga sudah tahu huruf. Kalau kita baca, itu yang kita tahu itu apa tandanya? Nah, itu pertanyaan. Nah, ini akan terjawab di tahap kedua ini. Dan tahap kedua ini bisa dikatakan pokok dalam ilmu nahwu. Makanya perhatian kita harus lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Karena tahap awal kita hanya mengenal kata. Nanti tahap ketiga, tahap terakhir, kita hanya mengenal alasan kenapa dibaca begitu. Nah, berarti tahap kedua ini yang paling penting. Apa tanda dari tahap pertama? Ya. Dan untuk membaca tahap ketiga. Nah, sebagaimana yang Ana janjikan dulu di awal. Bahwa di tahap kedua inilah kita sudah mulai memberikan faedah dan ilmu. Kenapa misalnya dibaca dhammah itu kata yang ada dalam susunan itu. Kenapa dibaca kasroh dan kenapa dibaca fathah. Kenapa dibaca fathah. Maka kita baca sambil kita mengenal kenapa dibaca seperti itu. Karena kita sebenarnya sudah ambil sebelumnya teorinya di buku pertama. Di buku sebelum ini. Di buku sebelum ini. Lihat qala al-Imam Ibn Ajurrum rahimahullah. Qala babul i'rabi. Kaidah kalau ada isim di awal kalimat, antum baca rofa. Kalau ada isim di awal kalimat, antum baca rofa. Ini kaidahnya. Antum dapat isim di awal kalimat, maka isim itu antum baca rofa. Antum baca rofa. Seperti ini saya baca babu. Ini isim di awal kalimat. Antum sudah pelajari sebagai apa? Dia mubtada. Jadi nanti kalau saya baca isim di awal kalimat baca rofa, antum bilang adalah mubtada. Antum bilang adalah siapa? Mubtada. Itu teorinya. Antum sudah kenal apa itu mubtada. Jadi kalau saya baca babul i'rabi. Kenapa dibaca babu ini? Jawabannya apa? Mubtada. Dan dia isim di awal kalimat.
Kemudian al-i'rabi. Al-i'rabi. Iya. Saya nggak tahu ini yang dikasih di sini. Biasanya ada kertasnya di samping. Tapi saya nggak tahu gimana caranya mendatangkan kertasnya. Iya. Nggak boleh kita tulis di sini. Jadi kalau di awal kalimat marfu. Mubtada. Nah, sekarang ada di sini, ada dua kata tersusun. Ada kata babu, terus ada kata al-i'rabi. Kenapa dibaca bi? Di kasroh. Nah, ada teorinya. Kalau ada dua kalimat berdampingan, kata pertama itu adalah nakiro. Kata pertama. Terus setelahnya ada kata kedua, dia ma'arifah. Dia adalah ma'arifah. Maka kata yang ma'arifah ini sebagai mudhofun ilai. Makanya dibaca kasroh. Antum sudah kenalkan mudhofun ilai? Mudhofun ilai itu termasuk isim yang dijar. Jadi saya baca ini babul i'rabi. Babu saya baca babu, saya baca dhammah karena dia mubtada. Al-i'rabi saya baca kasroh karena dia mudhofun ilai. Dipahami ini kan? Jadi nanti kalau ada susunan seperti ini kaidahnya. Kata pertama nakirah. Kemudian kata kedua ma'rifah. Oh, kata yang ma'rifah itu sebagai mudhofun ilai. Paham ini dulu kaidah? Ini yang saya kasih. Dua saja dulu. Dua ini kita praktekkan sampai lancar. Nanti baru kita tambah lagi. Jangan tambah terus. Dua dulu, dua. Jadi kalau antum dapat kata di awal kalimat. Misalnya sudah ada titik. Ada titik. Kalimat panjang titik. Setelah itu mulai baru. Yang mana yang dimulai baru ini adalah kata pertamanya isim. Langsung baca rofa sebagai mubtada. Kan? Terus sekarang antum dapat kata nakiro. Setelahnya ma'rifah. Setelah dia ma'rifah. Maka yang ma'rifah ini antum baca majrur. Sebagai mudhofun ilai. Dua dulu. Untuk dua itu dulu yang kita selalu tanyakan dulu sekarang sampai tertanam. Baru tanam lagi yang lain. Jangan tanam terus. Iya. Sampai bisa dipanen baru kita tambah lagi kaidah. Jadi sekarang kita fokus di kaidah itu sambil menerjemahkan dan mendapatkan faedah di sini dan mengamalkan apa kaidah tadi. Sekarang qala beliau berkata babul i'rabi. Kenapa dibaca babu ini? Mubtada. Al-i'rabi kenapa dibaca kasroh? Enggak ada saya bilang tadi maf'ulun bih. Mudhofun ilai. Apa kaidahnya kenapa bisa dikenal ini mudhofun ilai? Apa susunannya ini? Bentuk kalimatnya. Nah, karena tersusun nakiro ma'rifah. Bergandengan ma'rifah nakiro ma'rifah. Setelahnya dibaca kasroh. Mudhofun ilai. Mantap. Qala beliau berkata babul i'rabi bab tentang i'rab. Nanti ada pengertian i'rab. Bab tentang i'rab. Al-i'rabu. Nah, sebagai apa ini saudara? Di awal kalimat ini kan itu tadi judul, baru ini dibawa. Al-i'rabu. Kenapa saya baca al-i'rabu ini di dhammah? Saya tidak dengar? Saya tidak dengar? Tadi saya bilang isim di awal kalimat. Karena tadi itu babul i'rab judul. Setelah itu kalimat baru. Al-i'rabu sebagai apa itu kalau isim di awal kalimat? Baik, sampingnya siapa tahu punya suara keras kita. Ya, yang balik. Mubtada. Jadi kalau antum dapat isim di awal kalimat mubtada. Mubtada hukumnya dibaca dhammah. Kalau anna bilang ini mubtada. Bacanya dhammah atau pengganti dhammah. Atau pengganti dhammah. Al-i'rabu
huwa. Kalau antum dapat huwa, itu nanti pasti mubtada. Pasti mubtada. Iya, tapi nanti itu. Ini dulu dua. Kalau dapat dua tadi itu baru. Jangan dulu fokus ke situ. Huwa tagyiru awakhiril kalimi. Al-kalimi. Depan kita tadi. Depannya ya baju biru. Kenapa saya baca al-kalimi? Terkait dengan kaidah yang saya beri. Awakhiril kalimi. Kenapa al-kalimi? Belakangnya baju hitam. Mudhofun ilai. Kenapa ini susunannya? Ini perhatikan ya. Ini awakhiri nakiro. Tahu kata nakiro ya? Sudah kita pelajari nakiro itu adalah bukan nama, bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, tidak beral. Dipahamkan nakiro yang sudah kita pelajari di buku sebelumnya. Jadi ini kata awakhiri nakiro. Sementara al-kalimi ma'rifah karena pakai al. Nah, kalau ada susunan nakiro tambah ma'rifah. Sebagai apa tadi yang ma'rifah? Mudhofun ilai. Paham saudara? Ini diingat. Jadi ini al-kalimi mudhofun ilai. Likhtilafil awamili. Likhtilafil awamili. Al-awamili. Indak songko biru. Kenapa saya baca al-awamili? Mudhofun ilai. Kenapa bisa? Susunannya apa ini? Nakiro ma'rifah. Karena ikhtilafi nakiro tidak beral. Al-awamili ma'rifah beral. Dipahami kan? Ad-dakhilati belum ada teorinya. Alaiha lafdon au taqdiron. Belum juga ada teorinya. Nanti. Fokus terjemah sekarang. Qala berkata Ibnu Ajurum. Babul i'rab. Bab tentang i'rab. Tentang perubahan yang ada dalam kata. Apa itu i'rab? Huwa al-i'rab. I'rab adalah. Huwa dia adalah. Tagyir perubahan. I'rab adalah tagyir perubahan. Awakhir, akhir. Al-kalimi kata. Jadi itu perubahan akhir kata. Likhtilaf karena perbedaan. Al-awamil penyakit. Karena perbedaan al-awamil penyakit. Ad-dakhilati yang masuk alaiha padanya. Lafdon secara nampak perubahannya. Au taqdiron atau secara tidak nampak. Perubahannya itu secara nampak atau tidak nampak. Misalnya gini. Saya datangkan kata Zaid. Ini Zaid. Kita tidak tahu harokat dalnya. Zaidun, Zaidan atau Zaidin. Dia ini tidak akan pernah berubah. Kecuali setelah tersusun bersama penyakit. Penyakit itu ya ada banyak macamnya kan. Sudah kita pelajari, ada namanya penyakit rofa. Ada namanya penyakit nasab. Ada namanya penyakit jar kalau isim. Kalau fi'ili ada namanya penyakit jazm. Paham kan? Iya. Misalnya Zaid. Tadi kita tidak tahu bacanya. Tapi masuk padanya penyakit rofa. Yaitu ja'a. Langsung di dhamma. Zaidun. Paham kan? Dibaca Zaidun. Terus masuk padanya penyakit yang nasab. Ro'a itu langsung dibaca Zaidan. Masuk padanya misalnya penyakit min. Penyakit jar. Masuk langsung min Zaidin. Itu Zaidun, Zaidan, Zaidin itu namanya i'rab. Perubahan akhir kata. Ini antum sudah dengar 2 kali. Kalau baru belajar buku ini dan sebelumnya. Kalau sudah belajar lagi buku banyak sebelumnya antum sudah dengar mungkin 4 kali, 3 kali. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Karena adanya penyakit.
Contohnya Zaidun. Menjadi Zaidan, menjadi Zaidin. Itu namanya i'rab itu. Karena berubah akhir kata. Dan perubahan ini bisa nampak. Kelihatan. Seperti Zaid. Antum lihat kan? Dun dan din nampak. Ada kata perubahannya tidak kelihatan. Seperti kita contohkan yang mirip dengan Zaid. Adalah ada kata Musa. Ada kata apa? Musa. Nama orang Musa. Huruf terakhirnya alif. Huruf terakhirnya siapa? Alif. Namanya alif tidak pernah punya apa? Harokat. Saya katakan ja'a Musa. Ro'aitu Musa. Min Musa. Pertanyaannya, ini Musa berubah enggak? Jawabannya, berubah enggak? Berubah. Jangan bilang tidak berubah. Dari mana kita tahu berubah? Karena berubah penyakit. Kan kata itu dalam bahasa Arab. Ketika penyakit berubah, maka kata itu akan berubah. Cuman perubahan itu ada dua. Ada perubahan yang kelihatan. Antum lihat dengan indera antum. Ada perubahan yang tidak kelihatan. Antum lihat-lihat tidak ada. Tapi secara takdir disembunyikan perubahannya. Dipahami nih? Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata. Kenapa berubah? Ada penyakit. Bentuk perubahannya dua. Kelihatan, tidak kelihatan. Paham ini kan? Berarti itu inti dari i'rab. Perubahan akhir kata. Karena penyakit. Nampak atau tidak nampak. Paham inti dari i'rab? Saya ulangi sekali lagi, i'rab itu kalau dibilang ini i'rabnya ini. Oh, ini perubahannya. Paham kan? Yang dimaksud dengan perubahan akhirnya. Kenapa bisa berubah? Penyakit beda. Dia berubah karena adanya apa? Penyakit. Iya kan? Tahu penyakit kan? Sebagaimana yang kita alami di kehidupan dunia ini. Kadang kita sakit flu, panas, demam. Kenapa bisa berubah-berubah itu? Kenapa kadang kita sakitnya panas? Kadang tidak panas tapi batuk. Kenapa bisa berubah itu penyakitnya? Kadang juga tidak batuk, tidak panas. Sehat. Kenapa itu? Ada apa? Penyakit. Sama juga kata begitu. Terus kalau kita sakit kadang nampak. Orang bisa tahu kita lagi sakit. Kadang juga kita sakit tapi tidak kelihatan. Orang tidak tahu kalau kita lagi sakit. Paham kan? Tapi kita lagi sakit. Ada penyakit masuk. Cuma tidak nampak ke orang lain. Nah, itu i'rab begitu. Akhir kata berubah. Kenapa bisa berubah? Ada penyakit. Makanya ini perubahan i'rab itu akan ada kalau tersusun kalimat. Kalau kalimatnya satu-satu, tidak ada perubahan. Antum baca biasa. Kalau kalimatnya satu-satu. Makanya kalau kita menyebut nama orang secara tersendiri. Zaid, Bakar, Anas, Ali, Fatimah, Maryam, Khadijah. Kita tidak baca akhirnya. Kita tidak baca apa? Akhir. Kan kita tidak bisa tahu akhirnya apa kalau tidak ada penyakit masuk. Kita kan cuma sebut satu-satu. Paham kan? Nanti kita bisa tahu bacaannya. Dun, dan, din, bakrun, ron, rin, ana, sun, san, sin. Kalau kita susun. Karena ini berubah karena ada penyakit yang masuk. Berarti kalau tersusun. Dipahami kan? Terus jangan menuntut terus perubahan itu harus kelihatan. Perubahan itu bisa tidak kelihatan. Paham ini pembahasan i'rab? Inilah i'rab. Ini i'rab. Ini kata Ibn Ajurum. Wa aqulu. Ini kata Muhyiddin. Pensyarah. Wa aqulu. Ini kita tidak katakan isim di awal kalimat. Karena aqulu fi'il. Fi'il. Ya, nanti fi'il apa? Nanti. Yang penting saya mau tanam dulu itu dua kaidah tadi. Nanti antum akan tahu semua ini. Aqulu al-i'rabu. Kenapa dibaca i'rabu?
Mubtada. Kenapa bisa mubtada? Di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Mubtada. Iya. Lahu ma'nayani. Ahaduhuma lugawiyun wal akharu istilahiyun. Aqulu, saya katakan. Saya berkata, al-i'rab, i'rab, lahu baginya maknayani, dua makna. Baginya dua makna. Ahaduhuma, salah satu maknanya, i'rab salah satu maknanya, lugawiyun secara bahasa. Secara bahasa, wal akhar yang lainnya adalah istilahiyun secara istilah. Satunya secara bahasa, yang kedua secara istilah. Amma ma'nahu fil lughati fahuwal idharu wal ibanatu. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi. Idza abantahu wa azhartahu. Kata beliau, amma adapun ma'nahu artinya, itu arti kata i'rab fil lughati secara bahasa menurut arti kamus. Fahuwa maka dia adalah al-idhar. I'rab itu adalah menampakkan. Jadi kalau saya bilang saya i'rab diriku, nanti seperti kalimat sebentar. Maksudnya apa? Saya nampakkan diriku. Itu makna i'rab secara bahasa. Dia nampakkan. Dan ada kecocokan secara baca kitab gundul. Kan kitab gundul kan gundul semuanya. Tidak nampak harokatnya. Setelah antum i'rab akhirnya apa? Nampak. Itu makna i'rab secara bahasa. Menampakkan. Makna pertama ini. Wal ibanah, dan menjelaskan. Jadi dia bisa bermakna menampakkan dan bisa bermakna menjelaskan. Ini makna i'rab. Menampakkan dan menjelaskan. Lihat contoh nyatanya dalam kalimat takul, kamu katakan. Kamu katakan, a'rabtu, saya meng'irab. Amma, dari apa-apa yang fi, pada nafsi, diriku. Apa artinya ini? Saya meng'irab apa yang ada pada diriku. Apa artinya? Idza abantahu, kalau kamu menjelaskannya. Antum bilang diriku begini, begini, begini. Paham kan? Kalau kamu jelaskan. Wa azhartahu, dan kamu tampakkan. Ketika antum menampakkan apa yang ada dalam diri antum, itu berarti antum meng'irab dirinya antum. Paham ini pembahasan? Itu makna i'rab secara bahasa. Dan yang paling penting bagi kita adalah secara istilahnya, bukan secara bahasa. Kan ini yang kita maukan. Wa amma ma'nahu fil istilahi. Fahuwa ma dzakarahul muallifu biqaulihi. Tagyiru awakhiril kalimi. Titik-titik ila akhiri. Itu ila akhir, itu ringkasan dari kata ila akhirihi. Ini ringkasannya nih. Sama dengan kita bilang dan seterusnya, kita tulis apa? DST. Paham maksudnya? Dan sebagainya? DSB. Kan begitu kan? Sama juga bahasa Arab juga bisa diringkas. Jadi ini kata ini, lambang ini. Hamzah, lam, kho. Maksudnya apa ini? Ila akhirihi. Paham ini? Sampai akhirnya. Begitu maksudnya. Paham ya? Sampai akhir. Sampai akhir pengertian. Saya terjemahkan. Wa amma, dan adapun. Dan adapun. Maknahu artinya. Fil istilahi, menurut istilah. Maksudnya istilah ulama nahwu. Kalau ulama nahwu bilang ini i'rab. Ini maksudnya. Kalau orang bahasa bilang saya i'rab dulu ini diriku. Maksudnya saya tampakkan diriku.
Itu secara bahasa. Kalau dia bilang secara bahasa. Tapi kalau orang nahwu bilang, ini i'rab saya. Oh, ini yang dia maksud. Karena ini istilah ulama nahwu. Dia adalah ma dzakarahu, apa yang disebutkan al-muallif, oleh penulis. Muallif penulis. Apa yang disebutkan oleh penulis. Biqaulihi, dengan ucapannya. Dengan ucapannya. Taghyir, perubahan. Awakhiri, akhir. Al-kalimi, kata. Perubahan akhir kata. Titik-titik. Ila akhirihi, sampai akhirnya. Maksudnya tadi kembali ke kematan di atas ini. Yang ini maksudnya itu. Yang ini. Itu maksudnya. I'rab adalah taghyir, perubahan akhir kata karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Nampak atau tersembunyi. Itu maksudnya. Sebutkan sampai akhir. Kan tidak perlu disebutkan ulang di bawah. Itulah i'rab. Perubahan akhir kata. Dia adalah perubahan akhir kata. Karena adanya penyakit yang masuk. Perubahannya ini bisa nampak, bisa juga apa? Tersembunyi. Ini i'rab menurut istilah ulama nahwu. Setelah itu Al-Imam Muhyiddin menjelaskan lebih jauh itu apa maksudnya itu tadi berkata. Kata beliau wal maksudu. Kenapa itu? Wal maksudu. Nah, di belakang kita sampainya baju putih. Iya. Kenapa saya baca maksudu? Kenapa saya baca dhammah huruf dalnya? Mubtada, ahsan. Kenapa kita bisa tahu? Ahsan, itu jawaban penting. Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Dipahami ini? Jadi semua isim di paragraf baru. Itu mubtada. Saya baca dhammah. Makanya saya baca wal maksudu di awal kalimat. Mubtada. Min taghyiri awakhiril kalimi taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Tadi sudah di i'rab al-kalimi. Wal maksud, dan yang dimaksudkan. Dan yang dimaksudkan min dari taghyir, perubahan awakhiri, akhir al-kalimi, akhir kata. Maksudnya apa? Taghyir, perubahan ahwal, keadaannya, harokatnya maksudnya. Bukan perubahan huruf terakhir. Paham gak ini? Perubahan keadaannya, keadaan itu harokat. Misalnya tadi, ada kata Zaid. Ini ada kata Zaid. Ini harokat, ini dal, tidak berubah, tetap dal. Tapi yang berubah apa? Keadaannya. Ini harokatnya, dhamma, fathah atau apa? Kasro, itu namanya keadaan. Paham ini? Sama dengan antum begini, antum berubah keadaannya antum. Apa yang berubah? Dirinya antum tetap, tapi keadaannya. Sehat, sakit. Paham maksudnya? Keadaannya yang berubah, dirinya tetap. Maksudnya itu yang belum inginkan. Jadi jangan sampai antum pahami, berubah akhir maksudnya huruf terakhir. Bukan huruf terakhirnya yang berubah, keadaannya. Dhammah ke fathah, fathah ke kasro, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Iya. La yu'qalu. Tidak masuk akal. Ayuroda yang diinginkan tagyiru nafsil awakhiri. Kenapa saya baca al-awakhiri? Nafsil awakhiri. Kita. Mudhafun ilaih. Apa teorinya? Nakiro ma'rifah. Jadi ini nakiro. Ini nafsi ini. Ini nakiro. Kan tidak beral. Kemudian al-awakhiri ma'rifah karena beral. Berarti ini awakhiri mudhafun ilaih. Paham susunannya ini? Jadi wala yuqalu dan tidak masuk akal. Tidak dipahami. Ayyuroda yang diinginkan adalah tagyiru, perubahan nafsi al-awakhiri.
huruf terakhir itu sendiri. Tidak masuk akal. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan nafsul akhir. Bukan terakhirnya itu sendiri yang berubah. Bukan. Maksudnya bukan hurufnya. Fa inna akhirul kalimati. Fa inna akhirul kalimati. Al kalimati indak. Mudhafun ilaih. Apa susunannya? Nakiro ma'rifah. Kan ini nih. Akhiro nakiro. Sekali lagi nakiro. Al kalimati apa? Ma'rifah. Nakiro ma'rifah mudhafun ilaih. Kasih lancar itu jawaban. Sebut terus dalam dirinya antum. Oh nakiro ma'rifah mudhafun ilaih. Sebelum banyak lagi istilah nanti. Fa inna akhirul kalimati. Sesungguhnya akhir kata. Nafsahu dirinya. Yaitu huruf terakhirnya. La yatagoyyaru tidak berubah. La yatagoyyaru tidak berubah. Huruf terakhirnya tidak berubah. Watagyiru ahwali awakhiril kalimati. Watagyiru dan perubahan ahwali keadaan awakhiri akhir al kalimati. Kenapa dibaca lagi al kalimati ini sampingnya? Mudah pun ilaih. Karena nakira ma'rifah. Dan perubahan keadaan akhir kata ibaratun ibarat dari tahawuliha perpindahannya minar raf'i dari rofa ilan nasbi ke nasab awil jari atau kejer. Itu namanya perubahan keadaannya. Dari rofa menjadi apa? Nasab. Dari nasab menjadi dari nasab menjadi jer. Antum sudah tahu di buku sebelumnya kan, dan nanti diulang di sini. Apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu jer, apa itu jazm. Dan antum sudah paham di buku sebelumnya. Rofa itu perubahan khusus tandanya dhammah. Atau apa yang menggantikannya. Sementara nasab perubahan khusus tandanya fathah. Atau apa yang menggantikannya. Jar. Perubahan khusus tandanya kasro. Atau apa yang menggantikannya. Jazm. Perubahan khusus tandanya sukun. Atau apa yang menggantikannya. Paham kan? Itu sudah antum ambil sebelumnya. Dan nanti di sini lagi. Jadi i'rab itu adalah ibarat dari perpindahan, perubahan sebuah kata. Tadinya rofa menjadi nasab. Tadinya nasab menjadi jer. Maksudnya tadinya dhammah menjadi fathah. Fathah berubah lagi menjadi kasroh. Ini namanya i'rab. Ini namanya apa? I'rab. Dari dhammah ke fathah. Dari fathah ke kasroh. I'rab namanya itu. Karena berubah keadaannya. Karena berubah keadaannya. Iya. Hakikotan au hukman, apakah perubahannya itu secara nyata? Secara nyata atau secara hukum saja? Hukumnya berubah tapi tidak nyata, tidak nampak. Kan sudah dibilang kan perubahannya itu kan bisa nyata. Bisa antum indrai, antum lihat. Dan bisa tidak nyata. Apa artinya tidak nyata? Tidak kelihatan tapi ada. Hukumnya berubah tapi tidak kelihatan. Dipahami ini? Itu namanya i'rab. Wa yakunu hadza tahawulu, dan terjadi hadza tahawulu perubahan ini, dan terjadi perubahan ini bisababi karena sebab tagyiri al-awamili, tagyiril awamili. Kenapa saya baca awamili? Kita Pak, songko hijau biru. Kenapa saya baca al-awamili? Antum kan sudah menunjuk diri. Mudhafun ilaih. Dari mana kita tahu? Jangan sembarang. Jangan sampai karena pengaruh puasa. Kenapa bisa Pak? Kita tahu ini al-awamili dibaca kasroh mudhafun ilaih. Karena susunannya nakiro
ma'rifah. Ini tagiri nakiro karena tanpa al. Kemudian al-awamili ma'rifah karena beral. Berarti nakiro ma'rifah. Kaidahnya kalau ma'rifah nakiro ma'rifah, kata kedua sebagai mudhafun ilai. Ahsanta. Betul? Iya. Jadi wayakunu dan terjadi hadat tahawul, perubahan ini bisa babi karena sebab tagiri perubahan al-awamili penyakit. Jadi ini perubahan karena perubahan penyakit. Min amilin yaktadi rof'a, dari penyakit yang mengharuskan. Yaktadi yang mengharuskan. Ar-rof'a dia dibaca rofa. Alal fa'iliyah sebagai fa'il. Yang antum paham kan? Fa'il itu pasti dibaca apa? Rofa. Au nahwiha atau yang semisalnya. Karena rofa itu tidak harus fa'il. Seperti tadi mubtada, rofa juga. Jadi dari amil yang mengharuskan dia dibaca rofa sebagai fa'il atau semisalnya. Ila akhara ke yang lain. Ke yang lain. Yaktadin nasba yang mengharuskan dia dibaca nasab. Yang mengharuskan dia dibaca nasab. Alal maf'uliyati sebagai maf'ul. Maksudnya maf'ulun bi. Antum kan sudah pelajar di buku dasar. Kalau kata sebagai maf'ulun bi, maka dia dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca nasab. Iya. Au nahwiha atau yang semisalnya. Wahalumma jarro. Dan jalankan seperti itu maksudnya dan seterusnya. Jadi ketika berubah dari amil rofa ke amil nasab. Dari amil nasab ke amil jer. Paham kan? Maka kata itu akan berubah. Paham kan? Dan halumma jarro. Perlakukan seperti itu yang lainnya. Dia berubah kalau ada penyakit. Dia berubah kalau ada penyakit. Jelas kan? Ini pengertian i'rab. Nanti insya Allah di pertemuan Senin depan kita lanjut di sini contohnya. Contoh perubahan kata dari rofa ke nasab, dari nasab ke jer. Kita baca insya Allah di Senin depan. Kita sisakan waktu supaya bagi teman ikhwah yang ingin pulang buka di rumah sama istri tercinta, boleh silakan. Alhamdulillah. Yang punya istri, yang belum punya semoga setelah Ramadan segera menikah. Alhamdulillah. Ya, aminkan. Dah. Kan ini sore menjelang buka ini. Kalau kita berdoa dijamin untuk dikabulkan. Semoga yang belum menikah segera dimudahkan semuanya untuk menikah. Ikhwan dan akhwat. Dah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Jadi ini 2 kaidah ya. Pekan depan saya kasih lagi 2 lagi. Jadi 2. Nanti kasih lagi 2. Iya, kasih lagi 2. Ini sudah 2. Kalau di awal kalimat bilang langsung mubtada. Kalau ada nakiro ma'rifah bilang. Yang ma'rifah itu sebagai mudhafun ilaih. Nah, itu dicatat ya, dicatat terpisah. Supaya bisa dilihat cepat. Jangan catat di kertas yang situ. Catat terpisah, kumpulkan nanti di satu tempat. Jadi misalnya antum mau catat di paling depan. Kalau ada yang kosong seperti begini depan. Catat di situ. Supaya kalau dapat lagi susunannya langsung. Mana itu? Jangan sampai nanti baru sibuk buka. Ini mana itu saya catat. Kita sendiri yang sisa dirita. Iya. Kasih mudah. Kasih mudah. Jadi catat terpisah. Catat terpisah supaya dimudahkan untuk kembali ketika mendapatkan susunannya. Kita cukupkan. Ada pertanyaan tentang tadi? Atau ada kata yang tadi yang luput terjemahannya? Masdar. Iya, dia masdar dari goyaro, yogoyiru, tagyir. Itu antum bukunya jarang ada pembatas toh. Ini anak ada. Ini ditaruh sendiri. Maksudnya antum belilah pita baru pakai lem kertas tah.
Masa antum kasih ide-ide sendiri daripada setengah mati datang baru. Mana ini? Dia siksa diri. Seperti itu temanku di belakang itu. Dia jadi untuk mencarinya itu orang sudah lewat banyak sekali. Orang sudah banyak mina bunuh musuh. Dia masih cari senjata. Cari pasang sesuatu yang membuat antum mudah. Mudahkan dirinya, jangan siksa dirinya. Ada orang memang suka siksa diri sendiri. Jangan, ini puasa, jangan siksa dirinya. Jadi maksudnya memang ini dijual bukunya tidak ada pembatasnya. Ya antum pasang pembatas. Supaya dimudahkan. Nanti pertemuan depan masa setiap pertemuan cari. Hah? Jangan. Harus ada pembatas. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.